Ya, shalom semuanya. Kita melanjutkan untuk soal Bible pagi ini dengan bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Persilakan. Kisah Para Rasul 25. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu, ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya, ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap baik Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem, supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernik ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding, ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, "Aku ingin mendengar orang itu sendiri." Jawab Festus, "Besok engkau akan mendengar dia." Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu,
Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini, mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama." Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Di dalam pasal 24 ayat 27 kita menemukan data di sana tentang pergantian pemimpin ya. Dikatakan tetapi sudah genap 2 tahun Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan ada frase yang menarik yang akan berulang di ayat 25, yaitu untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Jadi kita perhatikan pasal 25 merupakan kelanjutan dari pasal 24 dengan pemimpin wilayahnya itu adalah Festus. Dan di ayat-ayat awal, ayat 1 sampai ayat 12, Paulus yang dipenjara ini di sidang di hadapan Festus. Nah, yang menarik di sini di dalam ayat yang kedua dikatakan imam-imam kepala orang-orang Yahudi yang terkemuka menghadap dia dan menyampaikan dakwaan, dan mereka meminta suatu anugerah agar Paulus ini disidang di Yerusalem. Sebenarnya niat hati mereka itu adalah ya ingin merancang sebuah pembunuhan di dalam perjalanan ketika Paulus menuju ke Yerusalem. Tapi ya bagaimanapun kita melihat ada invisible hand ya, ada Tuhan yang tetap mengendalikan segala situasi dan kondisi. Di dalam ayat 4 dikatakan Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Jadi Festus dari Yerusalem akan kembali ke Kaisarea dan akan mengadakan persidangan di Kaisarea. Dan Festus malah mengajak orang-orang yang berwenang di antara orang-orang Yahudi ini untuk pergi ke Kaisarea dan mengajukan dakwaan di sana. Nah, ayat 6 dan seterusnya kita perhatikan di sana bahwa persidangan kemudian dilaksanakan. Apa yang terjadi? Ayat 7, sudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilingnya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Jadi ini fakta persidangan nyatakan dengan jelas bahwa ya ada tuduhan ya, bahkan banyak tuduhan, tetapi mereka tidak bisa membuktikan tuduhan itu benar atau tidak. Tidak cukup data, tidak cukup bukti, tidak cukup saksi untuk itu. Dan ayat 8 Paulus membela diri, katanya aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Ini satu hal yang penting sekali kita pelajari di sini bahwa ya seorang hamba Tuhan yang hidup benar, total komitmen memberitakan Injil harus siap sedia memberitakan kebenaran itu, menyatakan kebenaran dimanapun berada dan dalam situasi kondisi seperti apapun. Nah, bagaimana respon Festus ayat 9? Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus katanya. Lagi-lagi kita melihat di sini frase ini muncul. Festus ya, tidak tegas untuk berpihak atau bertekad menegakkan kebenaran, tapi yang terjadi adalah Festus justru ya, berusaha untuk mengambil hati orang Yahudi. Ini terkait dengan persoalan dukungan politik bagi status dan keberadaan dia sebagai seorang penguasa. Festus katakan kepada Paulus, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Jadi kita melihat di sini bahwa ya Festus juga dia berusaha mengambil hati orang Yahudi dan dia sebenarnya juga ragu-ragu untuk
mengambil sebuah keputusan yang tegas. Gitu. Dan Paulus memberi respon dengan mengatakan, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar bahwa sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Nah, kalau aku benar-benar bersalah dan berbuat kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tapi jika apa yang mereka tuduhkan terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding. Jadi Tuhan memberikan keberanian, keteguhan hati pada Paulus untuk tetap menyatakan kebenaran itu dan bersikap tegas untuk menggunakan hak-hak dia sebagai seorang terdakwa. Dan respon Festus ayat 12, setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Kemudian akan berangkat ke Yerusalem. Setelah nanti pasal 26 kita lihat bagaimana pembelaannya di hadapan Agripa. Nah, pokok pikiran penting dari ayat 1-12 adalah ya, penguasa ini tidak tegas menegakkan kebenaran, dia sudah tahu persis kebenaran itu dan betul-betul dari sudut persidangan itu tidak ada fakta persidangan yang patut dijadikan dasar untuk menghukum Paulus. Tetapi lagi-lagi karena dia ingin mendapat dukungan politik dari masyarakat di sana, orang-orang Yahudi, dia tetap berpihak kepada orang-orang Yahudi. Sebaliknya kita melihat seorang hamba Tuhan ya seperti Paulus ini dalam perikop ini dia tetap tegas menyatakan kebenarannya dan menggunakan hak-hak dia sebagai seorang terdakwa untuk berbicara dengan jelas dan benar tentang kasusnya. Nah, ayat 13 sampai ayat 27 ini nampaknya Festus mendapat kunjungan resmi dari raja wilayah ya, Agripa dan Bernike. Dan kemudian Festus curhat begitu kepada Agripa ya. Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam kepala dan tua-tua orang ini mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Nah, mari kita perhatikan jadi rangkaian ayat 1-12 ternyata di backup juga didukung oleh data yang diungkapkan oleh Festus di ayat 16. Festus mengatakan pada Bernike, aku menjawab mereka orang-orang Yahudi bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan membela diri. Jadi sesungguhnya norma persidangan itu, jadi hukum acara itu jelas sekali bagi Festus bahwa ya seseorang tidak boleh dihukum tanpa dia diberi kesempatan untuk mendengar tuduhan dan melakukan pembelaan diri. Jadi Festus ini tahu benar norma itu. Tapi sekali lagi kita lihat bahwa dia ingin mendapat basis dukungan politik dari orang Yahudi sehingga perkara ini seperti terkatung-katung itu. Nah, kemudian ayat 17 dikatakan bahwa dia sudah mengundang orang-orang yang berwenang untuk hadir di Kaisaria untuk mengadili. Ternyata ayat 18, tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Jadi dia tahu persis bahwa sebenarnya ini persoalan yang tidak layak diajukan kepada pengadilan karena tidak disertai dengan data-data yang kuat. Jadi Felix sudah tahu bahwa ini urusan selisih paham saja. Ayat 19 Festus kemudian menjelaskan kepada Agripa, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, satu sisi kita melihat di tengah keraguan-raguan dan keberpihakan Felix kepada orang-orang Yahudi, ternyata Paulus sudah memberitakan kebenaran itu bahwa Yesus yang memang mati tapi sudah bangkit, sudah hidup. Sehingga kebenaran itu sudah diketahui dengan tepat, dengan benar, dengan pasti oleh Felix ya. Sekalipun ini perselisihan paham di antara orang Yahudi, tapi kebenaran Injil sudah tersampaikan pada Felix ya, oleh Paulus bahwa ya Yesus itu mati tetapi sudah bangkit ya. Nah, ayat 20, karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkara dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding.
Jadi mari kita melihat sini sosok Felix sebagai seorang penguasa yang punya kewenangan mengadili, tahu persis kasusnya, tahu persis juga tentang lemahnya dakwaan atau tuduhan, lemahnya bukti-bukti untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk menghukum Paulus, dan ya dia ragu-ragu semuanya itu, tapi tidak bersikap tegas terhadap kebenaran. Nah, Agripa kemudian dengan antusias sekali katakan, saya siap untuk mendengar dan akan memimpin persidangan itu. Ya. Dan di ayat 24 persidangan itu berlangsung, dan di dalam ayat yang ke-25 Festus katakan, tapi ternyata padaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang harus setimpal dengan hukuman mati. Karena itu ia naik banding pada Kaisar dan aku memutuskan untuk mengirim dia terhadap Kaisar. Tapi tidak apa-apa, yang pasti yang harus kutulis pada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama pada Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menulis sesuatu pun. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Jadi dari bagian akhir perikop ini kita melihat Festus sedang mencari sebuah alasan yang kokoh kenapa kasus ini harus sampai kepada Kaisar. Saudara yang terkasih, dari bacaan ini kita sudah menemukan beberapa catatan tentang penguasa dunia yang selalu atau cenderung untuk membuat kebenaran itu tidak tegak berdiri oleh karena pertimbangan-pertimbangan politis, pertimbangan pribadi, dan juga mungkin terkait dengan karakter pribadi yang tidak tegas, ya, tipe peragu dan susah untuk menyatakan sebuah kebenaran. Tapi pada saat yang sama kita melihat bahwa Allah memakai hamba-hambanya yang setia dan taat kepada memberitakan Injil, keberanian untuk menyatakan kebenaran itu dalam segala situasi dan kondisi yang dihadapi. Paulus mewujudkan itu, bahkan Rasul Paulus menggunakan kesempatan di pengadilan untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang besar, kepada penguasa-penguasa. Ini suatu hal yang sangat-sangat menarik, bahwa kebenaran Allah itu harus dinyatakan dimanapun seorang hamba Tuhan itu berada, dan dalam segala situasi kondisi yang seperti apapun, kebenaran itu harus disampaikan. Amanat teks yang bisa kita pelajari pagi ini bahwa Allah tetap berkuasa memelihara hambanya yang setia memberitakan Injil dan hidup benar, hidup taat dalam segala situasi dan kondisi. Aplikasi bagi kita, apakah kita tetap sedia bersaksi dan hidup benar dalam segala situasi dan kondisi. Dan yang kedua, mari kita mendukung, mendoakan hamba-hamba Tuhan yang waktu-waktu ini ya di daerah resistensi tinggi itu mengalami penolakan-penolakan, bahkan diadukan ke pengadilan oleh karena memberitakan Injil. Biarlah Tuhan yang penuh kuasa itu menyertai, memberi perlindungan, dan memampukan mereka menyatakan kebenaran bahwa Yesus yang mati sudah bangkit dalam situasi dan kondisi apapun, agar audiens itu boleh mendengar berita Injil. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara, sebagai respon kita tetap meyakini sekalipun tantangan sebagai orang percaya bisa saja datang kepada kita dan kita dituduhkan dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi kita terus percaya bahwa ketika Yesus ditinggikan, kita ada kekuatan yang baru. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dan Dia mengirim Roh Kudus saat ini untuk kita semua. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan
naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, haleluya, penuhi sekarang Tuhan. Mari kita minta supaya Roh Kudus terus memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk kita terus hidup di dalam kebenaran, menyaksikan Injil Yesus Kristus, dan supaya setiap orang-orang hamba-hamba Tuhan yang karena Injil dipenjarakan, dipersalahkan, biar Tuhan menolong dan membebaskan mereka. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, melalui bacaan pagi hari ini dari Kisah Rasul 25, kami terus diingatkan bahwa Tuhan ada kalanya di dalam memberitakan Injil, ada tantangan, ada kesulitan, kadang-kadang juga dipersalahkan. Tetapi kami berdoa Tuhan, kami meminta supaya Roh Kudus memberikan kami hikmat, memberikan kami kebijaksanaan di dalam pemberitaan dan bersaksi tentang Injil. Kami berdoa supaya Roh Kudus terus pimpin, Roh Kudus terus tolong kami. Kami juga berdoa biar Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus.